5 software simulasi rangkaian elektronika. Jika kamu hobi merangkai komponen elektronika, mungkin video ini bisa membantu kamu dalam merangkai komponen elektronika. Sebagaimana kita ketahui, komponen elektronika merupakan komponen yang sangat sensitif dan paling kompleks. Tak jarang jika digunakan tidak sesuai dengan semestinya, dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen tersebut, seperti kelebihan daya, short, dan lain-lain. Sebelum merangkai rangkaian elektronika secara langsung, ada baiknya jika kamu melakukan simulasi terlebih dahulu. Tujuannya agar dapat mengurangi potensi kerusakan rangkaian elektronika dan tentunya juga dapat membantu merinci komponen yang harus digunakan. Hal tersebut akan membantu untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli komponen yang akan dibutuhkan. Berikut adalah 5 aplikasi simulasi rangkaian elektronika. 1. Autodesk Tinkercad, atau biasa dikenal dengan Tinkercad, merupakan software simulasi dan desain rangkaian dari Autodesk yang dapat digunakan secara online. User cukup melakukan login dengan email ataupun membuat akun baru. Setelah membuat akun, kamu dapat langsung menggunakan platform satu ini. Tinkercad memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dengan FreeSync. Namun, pada Tinkercad, user bukan hanya dapat mendesain rangkaian, tapi juga dapat melakukan simulasi dari rangkaian yang telah dibuat. Selain itu, pada Tinkercad memiliki tampilan komponen yang mirip dengan tampilan realnya. 2. Livewire. Livewire adalah software yang dapat digunakan untuk mendesain dan mensimulasikan sebuah rangkaian elektronika. Software tersebut dilengkapi dengan berbagai komponen, seperti resistor, dioda, kapasitor, dan lain sebagainya. Sehingga software tersebut dapat digunakan untuk membuat sebuah rangkaian elektronika. Semisal, untuk rangkaian RLC. Software Livewire merupakan sebuah software yang berbayar. Pada kesempatan awal, user dapat mencoba menggunakan versi demo untuk merangkai sebuah rangkaian elektronika, dan untuk dapat melakukan simulasi, user harus memiliki sebuah license. 3. Electronics Workbench, atau biasa dikenal EWB atau EWB, adalah software yang hampir mirip dengan Livewire. Hanya saja, pada EWB memiliki fitur yang lebih lengkap, seperti adanya osiloskop, spectrum analyzer, function generator, dan lain sebagainya. Adanya tambahan beberapa fitur tersebut membuat Electronics Workbench sangat cocok digunakan untuk pengolahan sinyal digital. Selain itu, pada software ini, user dapat melakukan simulasi dari rangkaian yang telah dibuat. Namun, kekurangan dari software tersebut adalah tampilan dari komponen yang terasa masih kurang sesuai dengan tampilan asli komponen. 4. FreeSync merupakan software yang dapat digunakan untuk mendesain rangkaian secara gratis. FreeSync memiliki keunggulan pada tampilan komponen yang tersedia karena memiliki tampilan yang mirip dengan aslinya. Selain itu, pada FreeSync, user bukan hanya dapat mendesain rangkaian saja, namun juga dapat digunakan untuk mendesain layout PCB. User juga dapat menambah library komponen sendiri apabila komponen yang tersedia kurang lengkap. Namun, kekurangan pada software FreeSync adalah tidak dapat digunakan untuk melakukan simulasi dari rangkaian yang telah dibuat. 5. Proteus bisa dibilang merupakan software terbaik untuk desain dan simulasi rangkaian pada saat ini. Hal itu karena pada Proteus, user bukan hanya saja dapat merangkai dan melakukan simulasi pada rangkaian yang sudah dibuat, namun juga dapat mendesain PCB dari rangkaian tersebut. Selain itu, pada software Proteus terdapat text editor yang dapat digunakan oleh user untuk memprogram suatu microcontroller seperti Atmega 328. Dalam Proteus juga tersedia berbagai macam komponen yang dapat langsung digunakan oleh user, dan apabila user ingin menambahkan komponen sendiri, juga dapat melakukan penambahan library komponen. Namun software Proteus sama seperti dengan software Livewire, yaitu sama-sama berbayar. Nah, itu dia 5 software simulasi rangkaian elektronika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.